Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pembelajaran terkait menggambar teknik, yaitu pada pertemuan kelima. Yang sebelumnya kita sudah pertemuan keempat, yaitu terkait dengan proyeksi. Sekarang kita masuk kepada perspektif. Bagaimana perspektif dan bagaimana nanti kita membuatnya dapat kita lihat pada selanjutnya. Jadi kalau kita lihat bahwa perspektif itu kalau secara bahasa itu diambil dari bahasa Italia yang artinya yaitu dengan prospettia, mana artinya adalah gambar pandangan. Berarti bagaimana kita pengambilan sudut pandang suatu gambar disesuaikan dengan bagaimana cara melihat objek tersebut. Jadi kalau secara pengertian, gambar perspektif adalah cara menggambar suatu objek real atau imajiner yang menitik beratkan pada penglihatan mata atau menurut pandangan mata seorang penggambar itu sendiri. Jadi kalau kita lihat, apa yang kita lihat, itu yang kita gambarkan, itu yang kita pindahkan ke dalam bidang gambar kita. Sehingga kalau kita lihat dalam penglihatan kita sehari-hari, benda yang letaknya lebih dekat dengan mata akan terlihat lebih besar, dan benda yang terlihat lebih jauh juga akan terlihat lebih kecil. Sehingga kalau kita lihat dari gambar ini, bagaimana suatu si penggambar dia melihat secara pandangan matanya, makin yang dekat dengan matanya maka semakin besar, sedangkan yang semakin jauh dari pandangannya akan dilihat semakin kecil. Ini secara pengertian. Sekarang kita lihat perspektif itu dapat kita lihat bahwa dia suatu cara atau teknik menggambar suatu objek, baik itu berupa benda, berupa ruangan, dan lingkungan. Kemudian gambar itu juga kita lihat dari arah pandangan tunggal atau single view. Jadi kita memandang satu arah sehingga gambar itu tidak akan nampak distorsi atau blur atau tidak jelas ya pada satu pandangan mata. Dan dia ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi seperti apa yang kita lihat. Dan kalau kita pengen mengetahui apa sih sebenarnya menjadi ciri-ciri utama yang gambar perspektif untuk menjelaskan suasana ruang itu, di sini dapat kita lihat yang pertama adalah dia bentuk-bentuk itu akan saling menutupi. Ini dapat kita lihat pada bangunan gedung di mana pada gedung di belakangnya akan terhimpit ditutupi oleh gedung di depannya, dan begitu terus sampai ke ujung di mana dia saling menutupi. Kemudian ukurannya semakin mengecil, jelas karena pandangan mata kita semakin jauh, maka kita juga akan melihatnya semakin kecil. Kemudian kita bisa lihat adanya garis-garis sejajar, yang sejajar, garis ini, garis jalan, garis gedung, semua sejajar. Menuju pada satu titik yang hilang. Pada satu titik yang arah. Jadi posisi kita
garis itu semuanya sejajar. Kemudian semakin jauh akan semakin kecil, nah sesuai dengan pandangan mata. Itu adalah 4 ciri utama jika kita akan menjelaskan perspektif secara umum. Itu dia akan saling menutupi. Kalau jika dia sejajar, kemudian akan semakin mengecil, ukuran semakin mengecil, dan garis pada bertemu pada satu titik hilang. Kemudian bisa nampak jauh, semakin jauh akan semakin ukurannya akan semakin kecil. Sebelum kita akan melakukan penggambaran, tentu kita melihat apa yang harus kita perhatikan dalam gambar perspektif. Yang pertama adalah ada kita namakan dengan garis horizon line. Ini dia. Itu secara kita gambarkan dia adalah garis khayal mata kita, titik pandang mata kita. Di sini nanti ada titik pandang atau vanishing point atau titik hilang. Ini pandang mata kita berada di tengah. Dan satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah titik hilang, vanishing point, yaitu titik terjauh dari jangkauan jarak. Jadi, jarak pandang dan titik hilang biasanya berada pada garis horizon. Jadi biasanya penempatan vanishing point atau titik hilang berada pada horizon line. Ini secara umum apa yang perlu kita perhatikan dalam garis horizon. Dan prinsipnya apa? Jika kita akan menggambar suatu gambar perspektif, yang pertama adalah horizon line dan vertical line itu akan tegak lurus. Kemudian benda yang terletak pada horizon terlihat pada bagian bawahnya, begitu pula sebaliknya. Ini pada horizon, di atas garis horizon, ini horizon line, ini benda yang berada di atas garis horizon, akan terlihat bagian bawahnya. Ini kalau kita kasih terangannya. Jadi benda yang terletak di atas horizon line, dia akan terlihat pada bagian bawahnya. Ini dia. Itu sebaliknya, yang berada di bawah horizon, dia akan memperlihatkan bagian atasnya. Sedangkan yang berada di tengah, dia hanya menampakkan bagian depannya saja. Bagian depannya. Padahal jika berada di tengah, misalnya pada finishing point, dia akan nampak pada bagian tengahnya saja. Jadi, kemudian kalau kita pengen menggambar perspektif, ada 3 cara. Yang pertama adalah kita akan menggambar dengan perspektif 1 titik hilang, kemudian perspektif dengan 2 titik hilang, yang ketiga adalah perspektif dengan 3 titik hilang. Baik, kita masuk pada yang pertama adalah perspektif dengan 1 titik hilang. Apa dengan maksud dengan perspektif dengan 1 titik hilang? Kalau kita bisa lihat, secara umum perspektif 1 titik hilang itu bisa kita sebut dengan perspektif sejajar, perspektif, paralel perspektif, atau one point perspektif. Itu secara umum. Jadi, di mana adalah gambar perspektif itu terjadi saat sebuah objek dilihat dengan garis pusat pandangan tegak lurus terhadap salah satu permukaannya. Tegak lurus pada satu permukaannya. Ini kita coba lihat.
Ini kita lihat misalnya ada gambar kubus. Apabila kubus diletakkan pada sebuah bidang, seperti ini, maksudnya ini bukan kubus tapi suatu objek, bidang datar, ini kata bidang datar, dan sisi depannya sejajar dengan proyeksi, maka sebagian rususnya akan sejajar dengan bidang proyeksi dan sebagian rusus lainnya akan menuju pada satu titik. Ini pada satu titik, maka semuanya garisnya menuju pada satu titik kita tarik. Digunakan untuk apa berarti? Untuk menggambar objek atau benda yang terletak relatif dekat dengan mata. Sehingga kalau kita lihat, karena letak objek itu cukup dekat, maka memiliki sudut pandang yang sempit sehingga dia saja yang nampak benda itu sendiri. Sehingga garis-garis batas benda akan menuju satu titik lenyap saja, sehingga kalau kita dekatkan ini ke titik mata kita, benda ini ke depan mata kita, tentu ini garis ini tidak kelihatan lagi. Ya, gambar seperti itu bisa kita dengan paralel perspektif, di mana garis-garis bantunya sejajar dengan horizon dan vertikal. Jadi kalau kita tarik ini garis perspektifnya di tengah titik ini, di tengah gambar sini, tengah sini, dan berada di titik tengahnya, maka ini akan terlihat tampak depannya saja. Seperti ini. Kalau kita akan menggambar misalnya satu ruangan, maka tentu kita akan membuatnya semakin mengecil pada satu lorong misalnya. Satu lorong, ini ada, dan garisnya ini terlihat sejajar semua, baik pintu, arah plafonnya, deretan-deretan kursinya, lantainya, lampu-lampunya, semuanya menuju pada satu titik hilang. Satu titik hilang ini bisa kita buat dengan 3 cara biasanya. Yang pertama itu ada kita sebut dengan sudut pandang mata burung, atau bisa juga dengan sudut pandang mata atas, kemudian sudut pandang mata normal, kemudian sudut pandang mata kucing atau sudut pandang bawah. Kita coba lihat satu-satu bagaimana yang sudut pandang mata burung, sudut pandang normal, dan sudut pandang mata kucing. Ini penamaannya saja. Seperti ini. Kita lihat apa menjadi persyaratan pada perspektif satu titik hilang untuk sudut pandang tinggi atau sudut pandang mata burung. Jadi kalau kita kasih pengertian bahwa mata ini memandang seolah-olah berada di atas objek. Jadi kalau berada di atas objek, maka horizon line, garis horizonnya berada di atas bidang gambar. Bidang gambar kita, dan dia berada, ini bidang gambar kita, maka titiknya kita taruh garis horizon line-nya di atas. Penempatan titik hilang itu perbolehkan. Titik hilang dia yang penting berada pada garis horizon. Bisa berada di tengah, bisa berada di kiri, atau bisa berada di kanan. Tergantung kita menempatkannya. Yang penting untuk sudut pandang mata burung, garis horizonnya berada di atas bidang gambar kita. Kemudian setiap objek bersumber dari titik hilang. Kalau kita taruh di tengah,
maka objek yang akan kita gambarkan, misalnya ada kumpus di sini, sumber garisnya berada dari titik hilang ini. Kalau kita mau tarik garis, maka ini menuju kepada satu titik hilang. Ini kalau kita lihat gambar objek, kalau kita misalkan buat sketsa suatu kota seperti ini. Maka dengan sketsa seperti ini, kita tentukan dulu titik hilangnya di mana. Ini pandangan mata dari atas, dari mata burung. Maka kita letakkan pada bagian atas bidang gambar kita. Seperti ini, taruh di atas. Sehingga apapun yang kita gambar, garisnya menuju pada satu titik hilang yang sudah kita tentukan. Sehingga bisa kita buat sketsa seperti ini, bisa menjadi gambar yang lebih realistis. Bagaimana cara akan menggambarnya? Ini secara umum dapat kita buat tahapannya. Yang pertama adalah buat garis horizon di bagian atas bidang gambar. Ini garis horizon line, kita buat pada bagian atas. Kemudian letakkan titik hilangnya pada garis horizon. Terserah kita mau taruh di tengah, dimanapun boleh di sepanjang garis horizon. Pinggir, serah di kiri kanan, serah dari kinan kita. Yang penting dia berada di garis horizon. Kemudian buat garis batas ruangan atau dinding dengan patokan garis berasal dari titik hilang. Kalau kita mau buat dinding, maka patokan kita adalah tetap dari garis horizon batas ruangan kita. Kemudian kita bisa gambar beberapa bangunan dasar. Misalnya kita pengen bangun lemari, buat lemari, kita buat meja. Tetapi tetap patokan kita adalah garisnya adalah pada vanishing point atau titik hilang. Dan gambar seluruh detail benda berpatokan pada komposisi pada bangunan dasarnya. Kita perhatikan bagaimana komposisinya. Lemari tentu lebih besar pada meja, kursi lebih kecil pada meja. Terakhir kita perlu arsir, bisa kita arsir untuk beri kesan 3 dimensi, volume atau karakter benda yang lainnya. Itu secara umum. Sekarang kita masuk satu titik hilang pandangan normal yang berarti adalah seolah-olah kita memandang itu lurus ke depan. Kalau kita berdiri normal dan kita memandang lurus ke depan. Sehingga kita asumsikan kita melihat bagian atas dan bagian bawah akan terlihat seimbang antara atas dan bawahnya. Maka karena dia seimbang, garis horizon berada di tengah bidang gambar. Tadi berada di atas bidang gambar kalau yang pandangan mata burung, kalau pandangan mata normal dia berada di tengah bidang gambar. Titik hilang konsepnya sama, bisa di mana saja pada garis horizon. Pada prinsip dia harus berada pada garis horizon. Ini dapat kita lihat contoh. Ini adalah horizon line. Titik hilangnya berada di tengah. Kita akan menggambar segitiga, gambar kubus. Ini adalah gambar kubus, ini gambar silinder, ini gambar emas. Kemudian kita bisa juga gambar rumah dengan juga patokan kita taruh di horizon line di tengah dengan satu titik hilang berada di tepi. Semua garisnya kita tetap menuju pada satu titik hilang. Ini jika tadi kita buat kursi meja dengan lemari pada mata burung, sekarang pandang mata
normal, maka titik tengahnya berada di tengah. Selanjutnya kita lihat perspektif satu titik hilang jika dengan menggunakan sudut pandang rendah atau biasa dengan sebut dengan sudut pandang mata kucing. Jadi tentu Anda membayangkan bagaimana kucing lebih rendah sehingga posisinya seolah-olah itu kita tiarap dan melihat ke depan. Sehingga kalau kita lihat objek bagian A, horizonnya tadi kalau mata burung berada di atas ke bidang gambar, kalau normal berada di tengah, sedangkan untuk mata kucing garis horizon berada di bawah bidang gambar. Titik hilang sama prinsipnya, yang penting dia berada pada garis horizon, mau Anda taruh di pinggir, di tengah, itu terserah. Kita lihat contohnya. Ini gambar yang sama, gambar lemari dan gambar meja. Kita buat berada di bawah. Tentu tidak di bawah sini ya. Karena pandangan itu kita masih melihat, tidak mungkin kita memandang di bawah di lantai, tentu bagian mejanya tidak akan nampak, lemari tidak akan nampak. Kita taruh di bagian bawah, horizon lainnya. Titik hilangnya berada di tengah, maka semuanya juga kita tarik sesuai dengan garis horizonnya. Terutama seperti ini juga, gambar segitiga, gambar tabung, gambar kubus, kita juga sama. Itu titik hilang. Jadi kalau kita flashback ke belakang, satu titik hilang, cara penggambarannya ada 3. Ada pandangan atas, pandangan normal, dan pandangan bawah. Bagaimana dengan 2 titik hilang? 2 titik hilang ini sering juga disebut dengan, kalau Anda lihat istilah lainnya adalah angular perspektif atau 2-point perspektif. Kita lihat. Kita ambil contoh yang tadi pada 1 titik hilang. Apabila dari posisi di atas kita, ini posisi sebelumnya, kita rubah, kita geser, maka sisinya tidak sejajar. Kita berubah seperti ini, kita geser ke kiri. Ini kita geser ke kanan, kita tarik sudutnya yang menjadi acuan, salah satu sudutnya, sudut yang ini, kita geser. Maka sisi alas atau atapnya akan membentuk sudut terhadap bidang proyeksi. Ini dia, atasnya itu sudut pada bidang proyeksi. Maka sebagian rusuk-rusuknya akan menuju pada 2 titik hilang. Kita gariskan. Yang ini menuju ke arah kanan, yang ini menuju ke arah kiri. Dan semuanya menuju pada 2 titik sebagai acuan kita. Sehingga atau kita lihat teknik ini atau cara penggambaran ini biasanya kita gunakan jika akan pengambilan sudut pandang terhadap bangunan atau ruangan atau interior, sehingga bisa kita menggunakan 2 titik hilang dengan jarak letaknya saling berjauhan, yaitu di sebelah kanan dan kiri. Biasanya juga hasil gambarnya itu adalah yang dia sederhana, mudah, dinamis, dan simetris, sama ukurannya.
Sehingga kalau para arsitek itu sering pakai itu untuk bentuk luar. Kalau kita lihat contohnya luar, eksterior bangunan seperti ini. Ini ada sudut persimpangan jalan, kita berada pada satu sudut persimpangan jalan, maka kita bisa memandangnya bangunan sebelah kanan dan bangunan sebelah kiri. Ini juga dua titik hilang. Kalau kita juga pengen menggambarkan misalnya ada buku, ada kotak, ada box, ada kotak makanan, kemasan, kita juga bisa menggambarkan dua titik hilang. Ada yang sebagai senternya inilah kotak pertama sebagai senternya, kemudian yang buku sebagai arahnya ke kanan, satu titik hilang, kemudian yang kotak kemasan pada satu titik hilang sebelah kiri. Maka kita bisa gambarkan menggabungkan satu titik hilang pada satu gambar. Ada dua, ini untuk dua titik hilang, ini untuk satu titik hilang. Ini satu titik hilang. Kemudian yang terakhir adalah perspektif dengan tiga titik hilang yang bisa disebut dengan oblique atau dengan 3-point perspektif. Ini kalau kita ambil yang gambar tadi pada dua titik hilang, ini pada posisi alasnya sejajar atau sejajar dengan lantai. Sekarang kalau kita angkat alas tersebut, alasnya kita angkat, makanya kalau ini semua sisinya pada menempel pada lantai, maka hanya satu sudut saja yang menyentuh bidang alas. Misalnya seperti ini. Kita geser ke depan, kita tarik ini ke depan, maka hanya sudut ini saja yang menempel pada bidang alas. So, ini sisinya pada bidang alas. Ini kita geser, hanya satu titik saja bidang alas, maka akan nampak seakan-akan ada tiga titik hilang. Maka kalau kita lihat sebuah gedung, jika kita lihat gedung terlalu tinggi dari arah sudut atas, dari jarak dekat terpaksa kita lihat dengan cara menengadah. Ya, kita lihat gedung tinggi, tentu akan kita menengadah, sehingga maka garis-garis batas gedung tinggi akan nampak menuju ke suatu titik di atas langit. Kita lihat contohnya seperti ini. Biasanya ini kita pakai dalam menggambar suatu bangunan. Ini kalau kita berdiri pada suatu bangunan tinggi, maka pada suatu sudut bangunan bisa kita gambarkan tiga titik hilang ke arah kanan, ke arah kiri, dan ke arah atas. Akan nampak bangunan seperti ini. Yaitu bagaimana kita menggambarkan suatu gambar proyeksi. Sehingga nanti Anda diharapkan mampu menggambar proyeksi satu titik hilang, perspektif satu titik hilang, perspektif dengan dua titik hilang, dan perspektif tiga titik hilang dengan gambar-gambar yang sederhana. Itu nanti dapat Anda lihat pada tugasnya. Sehingga teknik pola atau cara ini biasanya untuk mengekspos sebuah objek yang nyata, terutama pada gedung, yang mengandalkan garis dalam bentuk objek terlebih dahulu dalam proses penggambarannya. Ya, bentuk garis dulu kita tentukan sehingga dia akan. Dan perlu diingat, titik kiri dan titik kanan posisinya harus sejajar. Jangan satu agak ke atas, satu agak ke bawah, tapi tidak akan menjadikan gambar yang sinkron ya. Baik, itu kita lihat contoh seperti ini yang lebih kompleks. Untuk gambar perkotaan sketsa, untuk gambar tiga titik hilang. Baik, itu secara keseluruhan sudah saya sampaikan. Bagaimana menggambarnya? Sekarang kita tentukan atau kita lihat di mana saja kegunaan dari gambar-gambar perspektif ini. Yang pertama adalah untuk memberikan sebuah gambaran terhadap objek nyata yang terlihat sesuai dengan apa yang terlihat oleh mata manusia. Jadi kalau kita melihat sesuatu gambar, sesuatu benda,
dan kita ingin menyampaikannya sebagai gambar informasi. Tadi kita di awal program kita sampaikan bahwa gambar ini adalah sebagai media informasi, media penyampaian, komunikasi kepada sesama engineer. Maka ingin kita sampaikan bahwa ini loh model bentuk bangunan yang saya lihat, yang saya pengenkan. Kalau owner pengen seperti itu, sehingga owner bisa membayangkan apa yang mereka inginkan. Kemudian dia juga untuk mewakili terhadap sudut pandang manusia terhadap sudut pandang sebuah objek yang tidak bisa dijangkau oleh mata, sehingga langsung bisa dari ketinggian. Sehingga kalau kita bisa memandang dari suatu ketinggian, kita bisa sudut-sudut ini sebagai perwakilan untuk cara pandang kita. Terakhir adalah untuk mendefinisikan sebagai batasan penglihatan manusia. Ada titik hilang yang dimana makin ujung makin kecil, sehingga itu batasan kemampuan mata manusia. Sehingga kalau kita mau memandang antara waktu Anda ke tepi pantai, Anda bisa lihat antara pertemuan antara garis pantai dengan garis langit, itulah titik hilang pandang manusia. Ya, sehingga kita tidak itulah batas kemampuan pandang kita. Baik, itu secara umum. Maka untuk lebih jelasnya, maka Anda bisa buat tugasnya adalah buat gambar perspektif untuk 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Berarti tugas Anda adalah 3 gambar untuk 1 jenis gambar. Ini ada gambar benda saja, kita tidak menggambar secara lingkungan. Gambar apa? Yang pertama adalah gambar meja, kemudian ada kursi kayu biasa, ada lemari, ada rak TV, ada sofa. Baik meja belajar serta lantai meja. Siapa yang menggambar meja adalah absen nomor 1, 2, 3. Gambar kursi adalah absen nomor 4, 5, 6. Gambar lemari absen nomor 7, 8, 9. Rak TV adalah absen nomor 10, 11, 12. Dan sofa untuk absen nomor 13, 14, 15, 16. Jadi masing-masing orang ada 3 gambar. 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Maka Anda gambarkan dengan kertas HPS dan di-upload portal kampus dalam bentuk PDF. Nanti file videonya saya berikan di portal e-kampus bagian kolom video. Baik, sampai situ materi kita. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.